Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di dhalika tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma innaka waliyyu dhalika wal qadiru alaih. Ikhwan akhwat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hikmah yang nomor 3 sudah kita bahas bahwa sawabiqul himami la takhriqu aswaral qadar. Seberat apapun, sekuat apapun usahamu, sepinter-pinternya engkau merencanakan, namun ingat, perencanaanmu, usahamu tadi tidak akan pernah bisa menembus benteng takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada hikmah yang keempat ini masih ada kaitannya. Kita disuruh berusaha semaksimal mungkin, cari celah, cari jalan, membangun relasi, memulai dari nol, mencari mungkin market baru, usaha baru, dan sebagainya. Tapi kita juga dianjurkan untuk mengurusi yang sifatnya urusan manusia. Yang bukan urusan manusia jangan pernah kita urusi, karena itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan Allah itu apa? Urusan Allah adalah sukses atau tidak usaha kita, pinter atau tidak setelah kita belajar, dapat jodoh atau tidak, berhasil usaha atau bangkrut. Itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Istirahatkan dirimu dari tadbir. Tadbir ini maksudnya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama qama bihi ghairuka anka. Urusan tadbir sudah diurusi oleh selainmu, yaitu Allah ta'ala. La takum bihi li nafsik, jangan engkau ngurusi. Sebab jika engkau ngurusi, kita ngurusi tadbir yang bukan urusan kita ini, justru kita mungkin akan kecewa, mungkin akan frustasi, stres, sebab ngurusi yang bukan urusan kita. Baik ikhwan akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mau hijrah. Beliau rencanakan semuanya. Orang Islam dulu suruh pergi hijrah, Rasulullah belakangan. Ya. Sebelum hijrah, beliau mengomandoi Abu Bakar, ngasih bocoran bahasanya. Nanti kamu hijrah bersamaku. Ya udah, siap. Abu Bakar meminta jadi sahabat baginda Nabi untuk menemani hijrah. Oke, udah. Rasulullah SAW sudah diiyakan. Kemudian di malam hijrah tersebut, dalam kapasitas manusia beliau, usaha basyari, ikhtiar basyari, beliau perintahkan Sayyidina Ali untuk tidur di ranjang, di kasur beliau. Jadi pemuda-pemuda Quraisy yang disuruh tetua-tetua mereka untuk ngepung rumah baginda Nabi, tahunya Rasulullah masih tidur. Beliau keluar ini pun beliau rencanakan untuk menginap dulu di Gua Sur selama berapa? 3 hari. Beliau rencanakan dan dilaksanakan ini, bahwasanya ada pengembala yang menghilangkan jejak beliau sampai ke Gua Sur. Asma binti Abi Bakrin
yang ngirim makanan selama 3 hari ini? Ada. Bahasa sekarang ada cateringnya juga sudah dipersiapkan selama 3 hari. Beliau juga sudah menyewa penunjuk jalan, seorang yang amanah untuk menunjukkan jalan, bukan jalan yang biasa dilalui masyarakat Quraisy saat hendak menuju Yathrib, tapi jalan pesisir, beda jalannya, disiapkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah semuanya sudah beliau rencanakan, sudah beliau atur. Saat di Gua Thur, tinggal dipasrahkan hasilnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata Abu Bakar saat di Gua Thur ini, ya Rasulullah, itu kalau mereka nengok ke bawah, kita bakal ketahuan. Rasulullah sabdakan, wahai Abu Bakar, apa kamu kira kita cuma berdua? Kita ini bertiga. Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan takut, Allah bersama kita. Semua usaha sudah dilakukan oleh Nabi dalam batas kemampuan manusiawi, sudah dilakukan. Kalau sudah dilakukan, berhasil atau tidak, sudah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tinggal takdirnya Allah, tinggal keputusan Allah ini. Dan orang kafir tidak ada yang menengok ke bawah. Setelah 3 hari datang penunjuk jalannya, datang ditunjukin jalan, dari sini sampai sana tinggal lurus. Di tengah perjalanan dikejar oleh Al-Mudliji, Suraqah bin Naufal Al-Mudliji. Ini Suraqah itu dari suku yang memang terkenal mengetahui jejak langkah. Tahu dari suku ini Suraqah, tahu ini jejaknya. Dikejar, pengen dapat hadiah 100 ekor unta. Abu Bakar kadang ke depan, kadang ke belakang, kadang ke samping kanan, kadang ke samping kiri. Dari kejauhan ada kendaraan unta gitu, sepertinya melaju atau kuda melaju dengan cepat mau nyusul baginda Nabi. Rasul ya diem, udah diserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di belakang baginda Nabi, kudanya perosok, seruk masuk ke pasir, teriak, tolong saya Muhammad. Ditolong, tadi tolong, ngejar lagi sampai ketiga kalinya baru berjanji, ya tidak akan ngejar engkau lagi, gak akan ngabarkan ke siapa-siapa, malah akan saya tutupi kepergianmu, kata Suraqah. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, gak mau Islam, kurang lebih saya ingat belum mau dia. Berjanjikan kalau masuk Islam nanti kamu akan memakai gelang Raja Persia. Nanti akhirnya masuk Islam, yang memakaikan gelang tadi adalah Umar bin Khattab. Masya Allah. Usaha sudah dilaksanakan dengan maksimal, selebihnya diserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditarik ke kehidupan kita. Dari kehidupan kita. Ini ada yang belum nikah mungkin ya. Ada. Kalau santri-santri jangan mikir nikah dulu ya. Si Pardis, siapa sih, ada siapa lagi? Reza, satunya lagi mana? 2 lagi jalan. Masih nyantri, jangan mikir perempuan nanti. Udah selesai semua ya. Nah, belum nikah, mungkin Ustadz Aldi, ada Ustadz Yusuf atau siapa belum nikah. Pengen cari istri, cari usaha yang halal. Mungkin bisa nemu Pak Rudi gitu, Pak Rudi ya. Bisa menemui Ustadz Khazin, cariin Ustadz gitu. Atau ngomong ke bapaknya, ngomong ke kakaknya, ngomong ke mbaknya, udah saya pengen nikah, cariin kenalan yang bisa dinikahi. Pengennya seperti apa, cari. Setelah cari dapat gitu ya. Setelah cari dapat selama tidak
Selama tidak muluk-muluk nyarinya, wong kita juga nggak sempurna, dapat. Udah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya berpangku tangan, pasrah pada Allah. Kalau cari dulu, sudah cari, dapat, itu udah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sampai punya anak-anak perempuan, punya kan? Mungkin sudah sampai usia mau nikah. Cari usaha. Mungkin punya kenalannya tadi punya anak laki-laki. Ya, ditanyai anak laki-lakinya sudah pada siap nikah atau belum. Kalau siap nikah saya punya gadis. Kalau mau besanan kan gitu, bisa kan? Sangat bisa. Pak Kus besanan sama Pak Wondo, gitu kan? Atau Pak Saiful besanan sama Pak Rudi. Kalau memungkinkan kenapa enggak gitu? Kenapa jauh-jauh temenan sendiri? Iya, mungkin mana Pak Teguh nggak ada ya. Pak Ngadimin bisa nama Pak Irsan. Kalau mungkin kenapa enggak? Ya Pak Muhyiddin sudah habis anaknya ya. 1 biji ya masalahnya. Iya, kenapa enggak? Usaha. Bapaknya usaha, emaknya juga usaha, kakaknya juga mungkin usahain, adiknya mungkin usahain, kenalannya juga usahain, sama-sama usaha. Dapat kalau mau usaha. Karena urusan berhasil atau tidak udah urusan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berusaha udah dapat. Setelah itu nikah. Kalau sudah nikah tuh jangan sering-sering nanya orang belum punya anak. Kadang orang jengkel ditanya seperti itu. Ya, kata dia, banyak kan yang nikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belum punya anak, stres. Kenapa stres? Karena selalu ditanya kapan punya anak. Ngasih anak, kalau buat anak kita bisa, gitu ya, usaha buat anak. Tapi kalau menjamin pasti jadi anak, bisa atau enggak? Enggak kan? Ada suami istri, coba namanya suami istri lumrahnya sering buat anak atau enggak Pak Wondo? Ya sering. Tapi apakah pasti jadi? Enggak kan? Yang dikira sudah tua, sudah mulai rentak, enggak pengen punya anak lagi, jadi namanya Pak Irsan. Mana Pak Irsan? udah tua, dikira sudah enggak punya anak, ternyata keluar singgangnya, kalau bahasa Jawa nyinggang. Keluar, gitu kan? Ya. Giliran yang pengen masih muda, pengen giat buat anaknya, enggak jadi. Makanya enggak usah nanya terus kapan punya anak. Yang belum nikah juga jangan ditanya-tanya terus kapan mau nikah, kecuali nanya kapan nikah. Kalau nggak ada calon tak cariin, nah silakan nanya seperti itu. Tapi kalau cuma nanya jangan, malah bikin sakit hati, senep, jengkel nanti orang kalau ditanya-tanya. Alhamdulillah udah banyak yang punya anak. Ya, dari kecil dididik, ya kan, diarahkan yang baik-baik, disuruh ngaji. Mungkin ngaji sekolahnya ke sekolah yang nggak diajari tahsin, nggak diajari ngaji Al-Quran, sorenya disuruh ngaji TPA, iya kan? Dinasihatin, diajarin terus. Ya, selama kita mau mengarahkan, udah yang penting diarahkan. Kalau sudah diarahkan, serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau tidak, kita yang bingung sendiri. Anak sudah gede, anak sudah kuliah jauh, bapaknya nggak boleh, emaknya juga nggak boleh, nggak ikhlas. Banyak anak tidak betah di pesantren karena emaknya tidak ikhlas, ngelepasnya cuma 50%. Setiap makan enak, ingat anakku makan apa di sana, enak atau tidak. Setiap makan buah enak gitu ya, apa buah paling enak gitu? Apa Bu? Kalau saya kelengkeng enak manis gitu ya. Enggak tahu kalau sampean. Tiap makan enak kelengkeng, ingat anaknya makan buah atau tidak. Gitu. Setiap pergi rekreasi, ingat anaknya rekreasi atau
Tidak. Mau tidur ingat anaknya. Anaknya di sana bisa tidur atau tidak. Enggak betah anaknya, nyambung. Terapi psikologi emak sama anak itu nyambung, enggak betah. Itu kasus saya temukan enggak hanya sekali, 2 kali, tapi berkali-kali. Padahal kalau kita paham, udah kita pengen anak kita soleh solehah, ngerti agama, dari kecil sudah kita didik. Sampai usia SD sudah membersamai kita. Setelah itu untuk mendidiknya menjadi mandiri, bakal menghadapi dunia dengan berbagai polemik dan dinamikanya. Mereka harus belajar hidup interaksi dengan sesama. Entah mungkin punya bakat memimpin atau dipimpin, punya bakat apa biar kelihatan. Saya tidak bisa mengetahui bakatnya apa, nggak bisa mengarahkan. Biar para ustadz di pesantren, biar para guru di sekolah yang mengarahkan mereka. Udah pasrahkan pada guru, tawakal. Hasilnya serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lulus pesantren sudah kita pesantrenin, mau kuliah mereka kuliah jauh, biarkan kuliah jauh. Kita sudah tahu seperti apa anak-anak kita. Udah, kalaupun mau ngekos, carikan kos orang-orang yang baik, dinasehatin. Udah, nasihat tuh kamu gini, hati-hati ini. Pulang jangan malam, sebelum maghrib. Kalau perempuan sudah sampai di kos-kosan, ikut kegiatan ini, ikut pengajian ini, ikut komunitas yang ini, jangan yang ini. Makan diajarin yang ini. Belanjana jangan boros. Semua sudah. Setelahnya tinggal pasrahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak, kadang orang tua menjadi penghalang anak-anaknya untuk sukses. Iya kan? Gak rela anaknya ke pesantren, gak tega anaknya sekolah jauh. Kadang sekolah jauh, dikit-dikit tiap hari ditelepon. Kadang sekolahnya agak jauhan dikit, tiap hari harus pulang ke rumah. Stres anaknya, kecapean. Berangkat setelah subuh, pulang jam 9. Nah, kapan belajarnya, kapan istirahatnya? Selama usaha manusiawi sudah kita kerahkan, cukup. Perkara hasil serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada anak kita taruh ke pesantren, niatan kita semoga hafal Quran, hafal banyak hadis, tahu fikih. Ketika keluar ternyata malah, namanya pesantren sekarang ada jurusan komputer, ada bahasa Inggris. Ternyata malah hobinya bahasa Inggrisnya bagus, komputernya bagus, hobinya desainer, hobinya olah foto, editing foto. Jadinya itu Ustadz Aldi. Jadi pesantren beliau, pesantren ya, 6 tahun. Ya wis ya nggak apa-apa. Agama Islam itu nggak hanya butuh orang hafidhah, nggak hanya butuh ustadz, butuh juga orang yang paham teknologi, paham bahasa Inggris. Lulusan dari kami Lipia itu nggak semuanya jadi ustadz, ada jadi pebisnis, ada. Nggak semuanya bisa nyampein materi, nggak semuanya berani khutbah Jumat, nggak semuanya bisa berani ngisi. Ustaz Amin itu contohnya ya. Kalau suruh ngisi harus dipaksa dulu. Tapi udah mulai berani, ya sudah mulai berani. Iya. Ya memang Allah itu nakdirkan masing-masing, tahu bahwa manusia itu punya takdir masing-masing. Nah kita bekerja. Arih nafsaka minat tadbir. Kita sudah usaha sebagai laki-laki, udah keluar pagi, pulang petang. Ada yang kerja di perusahaan seperti Pak Muhyiddin gitu ya. Ada yang bisnis jualan, Pak siapa namanya? Pak Ngadimin. Bisnis ya. Bisnis apa namanya, Pak? Kuliner kalau nggak salah ya. Bisnis kuliner gitu. Ada Pak Irsan, PNS ya. Di perairan ya, di perairan. Ada Pak siapa yang di tentara itu, Pak siapa? Nggak datang ya? Pak Permadi, nggak hadir ya? Nggak hadir. Ada yang suka bangun kilang minyak, mana Pak? Siapa namanya? Pak Kus. Pak Undo.
Ada yang bangun pom bensin, siapa namanya Pak Tio. Ya usahanya kan masing-masing seperti itu. Ada yang ada yang ngerakit motor, siapa namanya Pak AHM. Ya Pak siapa namanya? Wak Winarto ya, Wak Winarto. Ya macam-macam usahanya. Apakah bisa kaya atau tidak? Udah serahin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita berusaha. Kadang emak-emaknya merasa kurang ini, anak SD semakin mahal gitu. Ya, pesantren juga semakin mahal. Doakan nanti El Tartil ini kalau punya pesantren nggak mahal-mahal gitu ya. Nggak ada Pak Latif sih ya, nggak ada ya. Nggak ada. Doakan semoga nggak mahal-mahal. Pesantren semakin mahal. Akhirnya emaknya pun open PO, bolu kukus, ya kan. Kadang jualan risol. Kadang jualan kue, apalah kue-kue gitu, kue kering atau kue basah. Kadang juga jadi dropshipper di Shopee, di Tokopedia, jualin kosmetik, jualin baju-baju apa untuk bantu ekonomi. Kaya atau enggak, nggak usah dipikir. Yang penting hanya berusaha. Urusan kita berhasil atau tidak bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Ya. Baik. Dalam urusan ini dakwah, mau membangun pesantren, nggak punya duit, yang penting berusaha. Apa kira-kira celah yang bisa didatengin untuk mendatangkan duit? Mungkin buka kesempatan wakaf kepada muhsinin donatur lokal, atau mungkin mencari juga muhsinin donatur dari internasional, atau buka proposal, nulis proposal kepada Kementerian Agama. Ada mungkin pembangunan pesantren 1 atap, sekolah 1 atap, ada dana-dana mana. Usaha. Perkara berhasil atau tidak bukan urusan kita. Lah iya kan? Ada juga tipe kiai ini, ada pesantrennya juga masih ada sampai sekarang. Orangnya alim, punya tanahnya luas, masyarakat tahu beliau alim. Pengen anak-anaknya dititipin ke beliau. Beliau bilang, kalau mau nitipin anak ke saya, kalian cari sendiri kayu, buat gubuk sendiri. Ini tanah saya semua. Bayarnya berapa Pak Kiai? Gak usah bayar. Saya akan kerja dari pagi sampai siang, sore kita ngaji. Tapi saya nggak ngasih makan kalian. Kalian nanam padi sendiri, nanam palawija sendiri, melihara ayam sendiri, ikan sendiri, mancing sendiri, makan sendiri. Sono. Ada pesantrennya itu, ada di Sumatera model seperti itu ada. Jadi ya jadi, malah enak ya. Kiainya nggak ngurusin, nggak harus ada bendahara, nggak harus ada laporan keuangan, nggak harus ada akuntan gitu ya. Wis cari makan sendiri, belajar sama kiai, nggak diminta pertanggungjawaban ngurusin duit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di kemudian hari. Enak. Ya. Ada seperti itu, ada. Tartil ini ya bismillah, kata Ustadz Amin sama Pak Abdul Latif. Dan ini nggak punya tempat, ngontrak terus dulu di Geraha. Mau beli rumah, saya bilang jangan, kalau nyicil ke bank repot. Kalau nyicil ke bank, coba buka peluang wakaf, bismillah. Semoga Allah beri kemudahan. Alhamdulillah, dengan yang antum semua ini yang berwakaf. Jadi ini sekarang sebentar lagi juga mau jadi lagi finishing, mohon doanya semoga segera cepat jadi. Targetnya Januari sudah bisa ditempati belakang. Ini sekarang bulan Oktober, November, Desember, 2 bulan lagi insya Allah selesai pengerjaannya. Didoakan, disupport. Iya. Urusan berhasil atau tidak, yang penting berusaha. Saya pengen ke Saudi dulu, sebagai cerita saja, min babit tahadduts bin ni'mah. Pengen ngerasain sekolah di Saudi Arabia. Usaha sendiri, udah. Titip melalui atase pendidikan di Saudi Arabia, sudah. Titip melalui dosen, ada dosen ketua syariah dulu, sangat dekat dengan saya, sering ngajak makan bareng, ngobrol bareng, sampai sekarang ketika saya ke Saudi kemarin, sering ketemu, ngobrol, ngajak makan. Iya. Titip beliau,
sudah nggak tembus, enggak. Habis nikah 2011 dipanggil langsung oleh Libya, harus buat paspor dalam waktu 3 hari, harus jadi 3 hari. Mau muter-muter siapa bisa buat paspor selama 3 hari jadi. Akhirnya jadi, nggak tembus juga dari Libya, nggak tembus. Ya sudahlah, usaha saya sudah mentok. Sudah berusaha. Saya hanya keyakinan kalau memang Allah memang tahu saya bakal ke sono, pasti akan ada jalannya, dan pasti Allah tahu saya ke sono. 5 tahun ditunggu, udah punya anak 2, udah merencanakan nambah 3 itu. Tiba-tiba dipanggil oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk ikut seleksi ke Saudi. Ada akhirnya jalan untuk ke sana. Tapi usaha, doa sudah semua dilakukan. Udah. Akhirnya urusan hasil serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berjuang di bidang politik, pengen jadi presiden, mungkin pengen jadi menteri, pengen bisa merubah undang-undang, silakan berjuang dengan jalan yang legal, dengan cara yang resmi. Tidak harus mengusik NKRI, tidak harus mengganti dasar negara yang sudah menjadi kesepakatan bersama para pendiri bangsa. Silakan berjuang dengan cara yang legal, formal. Ya, tawarkan visi misi kalian kepada kami, kepada masyarakat dengan baik. Silakan, kami akan menilai. Kerahkan semua SDM-nya, semuanya silakan dikerahkan selama politik dengan cara yang halal, bukan politik uang, bukan politik duit, wani piro, bukan seperti itu. Silakan tawarkan. Kami, saya ini rakyat jelata dalam masalah politik. Kita ini rakyat awam. Silakan berjuang. Cari semua kemungkinan untuk bisa berhasil, untuk bisa menang selama halal boleh. Kalau sudah berjuang, hasilnya serahkan pada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berumah tangga, cukup cari kecil lagi, kita berumah tangga ya sebisa-bisa mungkin kita berbuat baik. Laki-laki bertanggung jawab kepada istri juga berbakti kepada suami, anak-anaknya juga dirawat, juga diarahkan kepada kebaikan. Hasilnya bagaimana? Serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya sawah udah digarap, bahkan sawahnya sudah hamil apa, matang kita bilang ya, padinya sudah hamil gitu ya, matang. Atau kadang-kadang sudah keluar, jebul loh bahasa Inggrisnya itu, jebul, sudah mulai berisi, sudah mulai menunduk, udah kita rawat. Hama-hama hewani sudah kita semprotin, kita hilangi. Gulma yang sifatnya tumbuh-tumbuhan sudah kita semprot, kita cabutin satu persatu. Galengannya itu, petakannya juga kita bersihin. Mungkin ada sarang belut gitu ya. Sarang belut itu kan kadang membuat airnya pergi mana, udah kita tutupin. Hasilnya serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kurang sepekan banjir, kurang sepekan panen, sepekan lagi panen rencananya, datang badai, angin serta hujan, padinya roboh. Ya Panda. Kalau kita nggak memiliki keyakinan bahwa semua keberhasilan atau bangkrut itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah punya takdir, kadang kita akan stres. Ya Allah, tinggal sepekan lagi panen kok ya padinya roboh, ini gimana ya Allah. Kadang terlalu jauh mikirnya, saya makan apa? Wes toh nanti hikmah yang kelima. Kamu makan apa? Dijamin makan itu ada, makan itu. Selama belum waktunya mati, ya masih bakal hidup. Iya. Selama kita hidup ini berusaha sehat, iya, udah berusaha sehat, makanan juga dipilah-pilih, ya akhirnya kan sehat biasanya.
Ya alhamdulillah, semoga kita harapannya seperti itu. Kadang sang istri juga udah memilihkan makanan-makanan sehat buat suaminya. Tapi yang namanya takdir itu, usia manusia tidak ada yang tahu. Suaminya masih muda, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Lah kalau tidak paham bahwasanya urusan orang hidup sampai kapan itu urusan Allah, kadang stres perempuan, iya kan? Bisa berbulan-bulan nggak bisa diajak komunikasi. Tapi kalau dipasrahkan pada Allah, ya ini suami saya orang baik, tapi memang jodoh di dunianya sampai sini sekian. Semoga nanti insya Allah ketemu lagi di surga. Kalau memahami seperti itu nggak stres, tenang. Kalaupun mau nikah lagi, ya nikah lagi silahkan. Kalau Pak Mahali mah pasti kawin lagi Pak Mahali ya. Iya, kalau laki-laki. Semoga kita semua panjang umur sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi perkara kita harus seperti apa, kita bisa merencanakan, bisa mengerjakan. Tapi hasil bukan urusan kita. Urusan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi guru, semua guru lah, semua guru berharap kebaikan pada muridnya. Diajari yang baik-baik. Kalau ada guru mengajarkan yang tidak baik, perilaku tidak baik, itu oknum. Kalau guru itu pastinya semuanya mengajarkan baik. Pengen anak didiknya, pengen murid-muridnya semuanya pintar, ya kan? Iya. Pengen murid-muridnya semuanya paham. Pengen murid-muridnya semuanya jadi orang baik, orang berhasil, orang sukses. Sebab jika murid-muridnya baik, sukses, yang dapat pahala guru juga siapa? Yang dapat pahala banyak juga siapa? Guru juga ya. Dapat pahala juga guru. Kadang sudah dididik untuk baik, jangan nyolong, maling. Apakah salah guru? Enggak. Orang tua sudah dididik baik-baik, anaknya nyolong, maling. Apakah salah orang tua? Enggak, orang tua enggak pernah didik maling. Meskipun orang tua itu maling, biasanya enggak pengen anaknya jadi. Betul atau enggak? Coba yang maling angkat tangan. Enggak ada ya. Bercanda ya. Iya. Semuanya orang tua, semua orang tua pengen anaknya baik, anaknya mulia, diarahkan sekuat tenaga, banting tulang, peras keringat, pergi pagi, pulang pagi, kadang-kadang untuk membiayai anaknya, biar anaknya jadi baik. Tapi kadang anak-anaknya disuruh ke pesantren malah pacaran. Ada seperti itu. Awas santri-santri ya, anak-anak muda ini bocahannya lawan jenis. Iya. Di pesantren malah pacaran. Di pesantren malah suka keluyuran. Di pesantren sudah ada aturan nggak boleh keluar tanpa pamit keluar nonton bola. Mending kalau cuma nonton bola, kadang nonton konser. Nonton bola jarang berantem. Ada sih berantem kalau di Indonesia gitu ya. Nonton bola berantem itu ada banyak di Indonesia. Nah, yang sering berantem itu nonton konser. Iya, sering berantem. Ya akhirnya celaka. Apakah salah orang tua, salah pesantren? Enggak. Ya. Harusnya ngafalin Quran di pesantren. Usia juga masih bau kencur. Belum bau kunyit ya, masih bau kencur. Udah hubungan-hubungan dengan lawan jenis, WA-WA, Facebook-Facebookan dengan lawan jenis. Enggak jadi hafal Quran. Enggak jadi selesai 30 juz. Kalaupun selesai nggak jadi ngambil sanad, nggak jadi mungkin. Jadinya mondok ke rumah mertua. Mandiri juga belum, cari duit juga belum bisa. Ujung-ujungnya paling mondok ke tempat mertua. 5M, madep, mantep, melu mangan, moro tua. Lah iya. Nggak baik, jadi usaha, yang penting sudah usaha. Hasilnya seperti apa, itu bukan urusan kita. Sebab yang menentukan hasil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum
bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, i'malu, usahalah, ikhtiarlah, bekerjalah, move, bekerja. Pengen makan, gerak. Pengen sukses, gerak, bekerja. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah akan melihat amalan kalian. Rasul pun akan melihatnya. Orang-orang beriman pun akan melihatnya. Yang penting bergerak. Sukses atau tidak bukan urusan kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya nanti di akhir zaman akan ada lagi khilafah ala manhajin nubuwah. Pemerintahan yang memerintah seluruh umat Islam berdasarkan manhaj nubuwah. Kapan? Wallahu a'lam. Lah, kita masih jauh. Yang penting kita ajak masyarakat untuk baik. Untuk tidak a priori dengan hukum Islam. Ayo kita ajak generasi muda untuk mempelajari hukum pidana dalam Islam. Al-mar'u aduwwu ma yajhaluhu. Seseorang itu akan menjadi musuh hal-hal yang tidak dia ketahui. Coba dia ketahui hukum-hukum perdata pidana dalam Islam itu seperti apa. Itu murafaat syariah, bagaimana mengangkat kasus, bagaimana mengadili, bagaimana menghakimi. Coba diperbandingkan dengan hukum-hukum yang sudah ada, bagus yang mana? Coba. Kalau masyarakat sudah pada paham, mungkin baru pada legowo. Kalau belum paham, diangkat, mungkin malah musuhi. Iya Banda. Sambil dijelaskan madharatnya zina dan manfaat nikah. Karena banyak masyarakat kalau ada orang zina santai. Sedangkan kalau ada Pak siapa namanya Pak? Pak Bambang. Ada Pak Bambang kawin lagi, ribut itu masyarakat. Iya Banda? Iya. Si fulana hamil di luar nikah, ribut atau enggak? Silent, diem. Tapi Pak Gusrianto kawin lagi, satu BTR itu kayaknya bakal, satu RW itu bakal viral, mungkin satu Indonesia gitu. Nasallallahu alaihi. Apa salahnya coba? Nah, yang jelas-jelas salah, diem nyantai, nggak salah malah diributin. Ya ayo ngaji dulu, diajak masyarakat untuk ngaji biar paham dulu. Jangan langsung hukum Islam repot nanti. Paham ya? Jadi yang penting kita bekerja, berusaha, istirahatkan yang bukan urusan kita. Kita masuk surga atau neraka bukan urusan kita. Yang penting kita beribadah. Ibadah kita diterima atau tidak bukan urusan kita. Yang penting kita belajar melalui para guru, para ulama, tata cara sholat itu seperti ini, rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, wudhu caranya seperti ini, rukunnya, sunnah-sunnahnya. Kita laksanakan semua, diterima atau tidak urusan Allah, bukan urusan kita. Tidak perlu kita pikirkan. Wis, yang penting saya beribadah. Terima atau tidak urusan Allah. Surga atau neraka kita nggak ada yang tahu. Kita hanya berusaha jadi orang baik, pengen berjalan lurus. Kadang-kadang ada godaan, melenceng ke kiri sedikit, balik lagi taubat. Jalan lagi, melenceng ke kanan dikit, balik lurus lagi. Dengan sambil berdoa semoga istiqamah. Allahumma rzuqna istiqamah, irzuqna istiqamah. Perkara surga neraka bukan urusan kita. Sudah kita jelaskan kan kemarin, nggak boleh beriktimat dengan amalan. Surga neraka saya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudeng ya? Ini bagian dari cara kita ingin mendapat ridha Allah. Ngumpul ngaji, silaturahim. Kadang-kadang ada rotinya, Pak Haji nggak bawa roti, ini nggak ada Pak Haji nih pasti ya. Nggak ada ini, karena nggak ada donatnya ini ya. Kadang nemu air saja, alhamdulillah minimal dapat ilmu. Harapannya didoakan oleh para malaikat. Karena ad-dunya mal'unun wa mal'unun man fiha illa dzikrullah aw alimun wa muta'allim.
Dunia itu dilaknati. Kecuali zikir pada Allah atau orang yang belajar dan mengajar. Kita pengen tidak dilaknati. Ya sepekan sekali, sepekan 2 kali ngaji, duduk, merehatkan diri kita dari kesibukan dunia untuk semoga ini bagian dari amalan yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah menjamin surga? Enggak ada yang berani. Justru ciri-ciri kelompok sesat adalah kalau mengobrol surga dan neraka. Beda pendapat neraka. Iya kan? Beda pendapat dikit neraka. Beda pendapat dikit anjing neraka. Itu anjing neraka, babi neraka, ketek neraka. Nah kalau yang seperti itu justru ciri-ciri kelompok yang sesat. Beda pendapat dikit langsung gitu. Atau ngobrol surga. Nih, ikut saya pasti masuk surga, ikut saya pasti masuk surga, ngobrol surga. Kalau kami pasti masuk surga, dijamin. Yang jamin siapa? Surga neraka punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu kan kita ada seseorang dari cerita Bani Israel dulu dalam hadis sahih, saya sahih, ngajak temannya untuk baik, diajak baik, temannya ini belum mau sadar juga. Yang ngajak baik ini padahal orang baik marah, kamu itu memang neraka. Diajak baik kok enggak mau, wis sana neraka aja. Allah akhirnya murka. Kata Allah, man dzalladzi yata'ala alayya. Ini siapa yang berani melangkahi saya? Surga neraka urusanku. Kok berani-berani memvonis si fulan ahli neraka? Kata Allah, udah amalan baikmu tak hapus semua. Tak kasih ke yang kamu vonis neraka itu. Dibalik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi urusan surga atau neraka yang penting kita hanya beribadah sebisa mungkin, terutama yang fardu-fardu itu. Sholat benar-benar dijaga. Ya, melalui mimbar ini yang laki-laki usahakan sholat di masjid. Karena sholat di rumah itu hukum asalnya bagi perempuan. Paham ya bapak-bapak? Sholat di masjid, diusahakan sholat di masjid. Syukur-syukur ditambahi rawatib qobliyahnya sama ba'diyah jika ada ba'diyah, selain subuh dan asar ada ba'diyahnya. Kalau qobliyah semuanya ada, tambahi. Puasa dijaga. Perkara salat tarawih itu perkara sunnah, syukur-syukur bisa lengkap. Enggak puasa Senin Kamis, enggak puasa Ayyamul Bid, enggak masalah karena sunnah. Tapi sebisa mungkin ya puasa kalau memang sudah bisa puasa. Ya minimal puasa hari Arafah, puasa hari Asyura, minimalnya lah puasa gitu, puasa sunnahnya. Ada di mana kita puasa sunnah. Kalau sudah bisa perbanyak. Kalau memang wajib zakat, keluarkan zakatnya. Sudah harus daftar haji. Harus daftar haji. Ya tidak dosa semua antum kalau memang sudah buat daftar haji, tidak mau daftar. Sudah kita laksanakan, ya sudah. Perkara diterima urusan Allah. Surga neraka juga urusan Allah. Makanya jangan terlalu membanggakan ibadah. Ibadah haji dibangga-banggain, umrah sering diceritain, wukuf kemarin sudah cerita 2 kali, diulangi lagi sampai bosan yang denger. Hanya kemarin sudah cerita ini ya. Ya tapi terpaksa lah kita dengar lagi. Oh masya Allah, oh iya masya Allah, oh iya. Apakah diterima hajinya? Wallahu a'lam. Nah, jadi itu arih nafsaka minat tadbir, istirahatkan dirimu dari yang bukan urusanmu. Fama qama bi ghairuka anka la takum bihi li nafsi. Yang sudah diurusi Allah nggak usah diurusi. Kemudian kalau mau ditarik intermezzonya, urusan Allah nggak usah diurusi. Urusan manusia yang bukan urusan kita juga tidak perlu kita cawe-cawe. Tidak perlu kita ngurusin urusan orang lain. Rumah tangga orang lain tidak perlu cari tahu. Itu si fulan harmonis atau tidak dengan istrinya. Itu istrinya kalau di rumah pakaiannya seperti apa, enggak usah diurusin. Dia makan apa di rumahnya enggak usah diurusin. Berantem dengan istrinya enggak usah diurusin.
urusin. Kecuali minta bantuan kita untuk mendamaikan, damaikan. Kalau enggak usah datang, ngapain berantem. Terus biarin selesaikan dengan cara kekeluargaan mereka masing-masing. Enggak usah ngurusin orang lain. Kecuali masalah kemungkaran, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kadang orang itu pengen sekali tahu masalah orang lain. Apalagi kalau sudah public figure gitu ya. Masyarakat itu pengen mengetahui bahkan bagaimana makannya hari ini, makan apa. Nggak usah urusin diri sendiri saja. Urusan kita maka nggak habis-habis. Kehidupan kita ini kalau difilmkan, udah sering saya bilang, kehidupan kita kalau difilmkan dari kita lahir sampai meninggal ngelebihi drakor 1000 episode. Ketemu dengan berapa ribu orang kita, iya kan? Ketemu dengan berapa ribu rintangan. Bagaimana sulitnya kita, bagaimana susahnya kita, perjuangan mencari jodoh, iya, perjuangan membesarkan anak, mencari rezeki untuk anak. Kalau difilmkan, masya Allah. Pak Rudi ini kalau difilmkan box office kayaknya Pak Rudi ini cerita antum gitu ya, bisa jadi kan? Ya. Jadi nggak perlu silau dengan cerita-cerita khayalan orang lain, nggak perlu pengen cari tahu kehidupan orang lain, privasinya biarkan mereka dengan kehidupan mereka, kita dengan kehidupan kita. Nggak perlu nguping pembicaraan orang. Kalau jadi suami pun, nggak jadi suami pun udah nggak perlu sering-sering gitu ya, toh bahkan nggak perlu cari tahu itu Facebooknya istri seperti apa, itu seperti apa, kecuali ada hal mencurigakan, monggo. Nah kalau enggak harus biarin. Kadang istri makan di mana dengan teman-temannya, ngobrolin apa saja, biarin. Kadang istri itu pengen sekali-kali nggak kita repotin, Pak. Betul, Bu? Sekali-kali pengen rekreasi dengan sesama perempuan, tertawa lepas, terbahak-bahak, lupa anak, lupa suami, betul, Bu? Oh, enggak. Sebagaimana kita juga, bapak-bapak itu kadang pengen rekreasi, rihlah, nggak bareng istrinya, bisa cerita berhayal tentang poligami, betul Pak Wondo ya? Ini Bu, kalau udah ngumpul bareng-bareng yang diomongin poligami, kawin lagi itu sekedar pengen meluapkan hayalannya. Iya, pengen meluapkan hayalannya. Kalau sudah pulang udah jadi kucing sama tikus lagi di rumah itu. Di depan istrinya. Tapi pengen melepas penat, ngobrol nyantai dengan ngobrol ngalor ngidul selama hal-hal mubah, pengen sesekali. Gitu. Ini udah lama nggak rela, katanya mau rela nggak jadi terus, habis duitnya kayaknya ya sepertinya. Iya, terus nggak perlu. Kadang laki-laki itu punya privasi, perempuan juga punya privasi. Kadang privasinya nggak pengen diketahui oleh suami, ya wis biarin, nggak usah kita harus jujur semuanya. Sebagaimana laki-laki juga kadang pengen punya privasi, wes biarin. Jangan sampean itu Bu curiga terus dengan suaminya. Wes toh kalau takdir suami sampean kawin lagi. Mau sampean curigai atau tidak, kalau memang takdirnya kawin lagi lah ya kawin lagi. Mau sampean ikhlas, rela atau tidak, kalau takdirnya kawin lagi lah ya kawin lagi. Gitu kan, bingung kalau nemu HP-nya suaminya itu sewenang gitu ya, karena HP sampai di password atau enggak, kalau di password ciri-ciri itu Bu. Kalau di password ciri-ciri, di password tapi istrinya dikasih, dilihat sendiri gitu. Iya, jadi yang nyantai saja, enak-enakan saja ya. Karena ya semuanya sudah diatur, baik buruknya, hasilnya, berhasil atau tidaknya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nikah itu jaminan bahagia atau enggak? Jaminan atau enggak? Enggak. Kerja jaminan kaya atau tidak? Olahraga jaminan panjang umur atau tidak? Makan bergizi jaminan pintar atau tidak? Minum susu sapi yang mahal-mahal itu jaminan pinter enggak buat anak-anak? Enggak kan? Tapi kita berusaha, iya kan? Iya. Kalau syaratnya pinter harus minum susu sapi yang mahal-mahal itu, anak-anak kampung yang enggak kuat beli susu sapi goblok-goblok.
Tapi ternyata banyak yang pinter. Minumnya apa? Kadang cuma tajin, Pak. Tahu tajin? Rebusan beras itu sengaja dibanyakin airnya, nanti diambil. Iya. Orang nikah jaminan bahagia? Enggak. Setelah nikah kadang suaminya mukulin istri, akhirnya cerai. Bahagia enggak cerai? Enggak. Tapi kalau bercerai, apakah semua yang bercerai pasti merana sengsara? Enggak juga, iya kan? Enggak ada jaminan. Mau bahagia atau enggak. Yang penting kehidupan kita jalani, bahagia sengsara bukan urusan kita. Allah yang bakal memberikan. Yang penting kita sudah berusaha. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan. Faham ya hikmah yang ke-4 ini? Jangan ngurusi yang bukan urusannya. Urusan presiden itu urusan presiden, gak usah ribut sampean. Harusnya Pak Presiden itu gini. Lah sampean ki lho sapa? Gak usah ngomong ke kami. Ngomong ke media kalau memang sampean pengamat politik, ahli tata negara, biar didengar oleh presiden langsung. Kalau ngomong ke kami ini buta politik. Saya juga gak bisa nyampaikan ke presiden. Kok ngomong ke saya, terus apa manfaatnya? Udah atau enggak? Harusnya petinggi partai itu ini. Sampaikan ke sana, jangan sampaikan ke saya. Saya nggak punya celah ke mereka. Apa manfaatnya? Jangan ngurusi orang yang bukan urusanmu. Ya kalau sampai pengen ngatur negara, nyalonin. Calonkan diri sendiri. Siapa yang pengen nyalon diri sendiri kayak Pak Muhyiddin kayaknya dia. Harusnya wali kota Bekasi itu gini, calon. Silakan calonkan diri Pak Muhyiddin. Ada enggak yang milih? Minimal kita lah milih. Ini ada berapa? 70-an, 100-an orang. Ada, alhamdulillah. Coblos Pak Muhyiddin. 100 berbanding 2 juta gitu ya. Iya. Jadi ayo dilihat kapasitas kita. Jangan ngomong seolah-olah kita itu penasihat pemimpin negara, penasihat DPR, penasihat gubernur, penasihat. Lah sopo kita ini? Kok ngurusin urusan gubernur gitu? Harusnya gini. Ngomongnya enggak ke gubernur. Kalau mau ngomong seperti itu temuin beliau. Ngomong, nanti sama gubernur dilihat, sampean siapa? Oh iya gini. Lulusan mana? Kartel. Lah kok ngomong masalah lingkungan hidup dari mana ceritanya? Lah iya apa enggak? Kan mereka juga punya, gubernur juga punya dewan pakar, anggota dewan punya dewan ahli, pakar ahli, presiden juga punya penasihat apa. Lah iya, kalau semua pendapat pribadi ngomong ke masyarakat, apakah jadi solusi? Atau malah jadi polusi? Halo? Jadi solusi apa polusi? Sampai yang kebersangkutan juga enggak. Malah kadang-kadang buat kisruh di masyarakat. Udah ngurusin urusanmu. Kalau emang kau seorang ustadz, bicara ke ustadzanmu. Iya. Pakar tafsir baca, bicara tentang tafsir silahkan. Pakar fikih bicara tentang fikih. Pakar hadis silahkan bicara tentang hadis. Jangan pakar hadis nggak ngerti fikih berfatwa tentang fikih. Nanti keluar fatwa yang nyeleneh, aneh-aneh. Berbeda dengan ijma' seluruh ulama. Kalau bukan pakarnya, idza takallaman mar'u fi ghairi ikhtisasihi atabil ajaib. Kata para ulama gitu. Seseorang kalau berbicara bukan pada spesialisasinya dia, akan datang dengan hal-hal yang unik, atabil ajaib. Ahli hadis nggak tekun dalam masalah fikih, belajar ngomong fikih tanpa guru, fatwanya wis aneh-aneh. Ahli fikih nggak ngerti takhrij hadis, tad'if, nggak ngerti ilmu ilal, nggak ngerti standar ini perawi ini seperti apa statusnya, ngomong atabil ajaib. Akan keluar hal-hal yang aneh, yang unik, gitu. Nggak ngerti politik, guru, dunianya dunia guru, membina mental generasi muda untuk jadi baik, berbakti pada orang tuanya, membanggakan nusa dan bangsanya. Ngomong politik yang bukan urusannya dia, apakah bawa kebaikan? Atabil ajaib. Ya, nggak pengamat dunia internasional,
ngomong tentang perang Rusia sama apa? Ukraina. Jadi pengamat dadakan gitu, nggak punya data, nggak pernah bahas, nggak pernah ke luar negeri, nggak tahu bahasa Inggris, ngomong tentang ini peta perang ini bagaimana? Ya atabil ajaib, datang dengan hal-hal yang aneh, yang unik. Jadi jangan urusi yang bukan urusanmu. Wallahu a'lam bishawab. 1-2 pertanyaan sebelum hikmah yang kelima. Betul.